kali ini mendapatkan target incaran mangsanya di depan sana. Ada banyak sekali player-player dari DBD dilemparkan sebuah nades. Yen pun harus terpukul mundur ke arah bagian belakang dan nades lanjutan dari Tony K Connect membuat Yen tersungkur. Sangat baik pembukaan demi pembukaan fight yang dibangun oleh dua belah pihak. Mengandalkan utility demi utility meledak di sana. Belum ada knockdown lanjutan yang dihadirkan oleh Vampire menuju ke arah satu pemain. Izane kali ini yang diincar tapi Stone justru tumbang karena ada balasan yang begitu sakit datang dari pemain DBD yang lain. Dibuat kesulitan Vampire untuk bermain di area atas, mereka turun ke shelter. Ya, mereka turun ke shelter mendapatkan tempat perlindungan terlebih dahulu untuk bisa melakukan revive. Tapi sebagaimana dari DBD juga lagi. Dan berulang kali kita melihat ada sebuah pertemuan antara PJV bersama dengan Alter Ego karena mereka juga saling berdekatan di match kali ini. Tembakan menuju ke arah satu pemain berhasil masuk menuju shelter. Ada balasan dari Master Smile GE. Ingin mendapatkan keuntungan terbesar dari fight yang sedang terjadi, justru mereka harus dibuat tak berdaya, satu playernya tersungkur. Bahkan ada sebuah push commit yang dibangun oleh dua pemain Mernat bersama dengan West Carry. Ravenclaw datang membuat satu player tumbang begitu saja dengan sebuah UMP. Ravenclaw sebagai last man standing pun tetap bergerak, tetap bergoyang-goyang di depan sana, masih berusaha untuk mencari beberapa elimination point. Tapi masalahnya di sini, mampukah Swaps dibangkitkan oleh seorang pemain terakhir? Tapi Demrut dengan Nitsi Connect menuju ke arah Izane. Izane tidak berdaya, Izane tidak punya teman, dan Izane dipulangkan menuju ke arah bagian lobby. DBD hanya tersisa satu player saja yang terakhir, Jimmy OP yang ada di bagian belakang sana. Dan Morb GPX pun bakal melaju dengan sangat cepat menuju ke arah Face Clan Rocky. Pak Guru Rocky berhasil untuk menghukum satu player bandel bernama Face Clan Mela. Pak Guru Rocky yang nampaknya kabarnya sudah lulus S2 sehingga saat ini bisa naik pangkat, tidak menjadi hanya Pak Guru tapi dosen agar ngajarin, memberikan tutor kepada berbagai player, berbagai tim. Inilah caranya bermain baik di PMSL. Bahkan dia juga menjadi penyelamat, menjadi last man standing berhadapan dengan Morman di saat Morman juga ketembak dari arah belakang. Sebuah smoke terlebih dahulu disiapkan untuk dilontar atau utility granat maksud saya tadi dilontar ke area depan dan Rocky berhasil melakukan tutor. Face Clan setelah tadi dipecundangi oleh pemain Boom yaitu Rezi, saat ini gantian MRPX yang mempercundangi Face Clan. Ternyata antidote untuk Face Clan adalah tim-tim Indonesia. Tadi Boom, sekarang MRPX. Dan MRPX selamat dengan dua player harusnya sejauh ini. Walaupun tadi blue zone-nya terpantau sudah mulai bergerak maju ke arah bagian depan. Dan DBD, Jimmy OP, last man standing sudah mulai ditangkap juga oleh pemain dari Bigetron Red Villain. Sementara kamera bergeser menuju ke arah Yudo Alliance. Dan juga tim Secret saling bertemu, bertegur sapa di dalam sebuah rumah. Ada granat selamat datang yang dilontarkan menuju ke arah bagian dalam. Tapi belum connect menuju ke arah siapapun. Raizai sebagai last man standing, itu dia. Angkat ketiaknya lamaan dikit. Tidak pegang senjata, membuat tim Secret lagi-lagi bodong. Sangat disayangkan, tim Secret pulang menuju lobby. Hanya 4 poin yang mereka kumpulkan sejauh ini dari 4 match yang dimainkan. Kembali berpindah menuju ke arah yang berbeda, MRPX. Setelah mereka melakukan sebuah permainan gemilang berhadapan dengan Face Clan, saat ini justru mereka dibuat tak berdaya oleh Boom dan kembali pulang. Tapi 5 elim menjadi sebuah tabungan yang cukup baik dikumpulkan oleh MRPX. Ini adalah peluang untuk PJV dan juga RRQ mengkudeta posisi dari MRPX dan juga kesempatan untuk Judo Alliance bisa naik lebih tinggi lagi karena DBD pun sudah tumbang menuju lobby. Ya, karena kalau kita lihat dari klasemen di bagian kanan itu selisih poin nggak beda jauh, tipis-tipis aja. Mungkin yang kelihatan banget selisihnya itu yang ada di papan bawah ya, mulai dari PBE, BTR dan juga tim Secret yang perlu kerja keras, lebih keras lagi daripada yang lain juga. Sementara dari Satarless, Raymond dari tim PBE di dekat mereka. Utility tadi dilontarkan menuju ke pemain dari tim Bigetron. Boychill yang nampaknya harus menelan damage, membuat HP-nya menjadi pink. Ada lontaran selanjutnya, follow up yang dilakukan oleh RNG. Belum berhasil untuk mendapatkan Boychill. Tapi masih ada 3 utility lagi yang bisa saja dihadirkan sewaktu-waktu menuju defensif dari Bigetron. gue nggak tahu apakah Bigetron Red Villain sadar atau enggak dengan keberadaan dari RNG. Karena dari tadi visionnya menuju ke arah bagian depan terus-menerus juga. Dan juga Boychill terus mencari ke arah bagian kanan, ke arah bagian depan. Dan ternyata satu player Yuhaiman pun tertangkap basah. Earthzy berputar-putar saja di bagian depan sana. Mungkin bakal langsung nge-push ke arah bagian depan. Cukup barbar, cukup percaya diri. Dashianya terbola. Mamam itu. Tapi Satarless akan melemparkan sebuah nades menuju ke arah bagian depan. Meledak, connect nades-nya.
Sangat baik follow up yang dilakukan. Sebuah filter yang dihadirkan oleh pemain-pemain Bigetron dan kembali Satarless yang menjadi hero last man standing yang harus bertahan. Last man standing yang masih bertahan. Megamind membuat hal ini sulit untuk Satarless. Bahkan ada sebuah bakaran menuju ke area dalam. Harus berhati-hati Satarless keluar kembali atau tidak, masih ada di dalam sana ternyata. Bahkan dilakukan oleh Megamind dan selesai sudah Bigetron dipulangkan menuju lobby di posisi ke-11. Sangat disayangkan perjuangan untuk fight dari Bigetron Red Villains ternyata tidak membuahkan hasil yang maksimal. Karena satu persatu player-player dari Bigetron harus tumbang, membuat Satarless menjadi last man standing. Dan apa yang dilakukan dari Sersia itu juga benar. Mereka perlu maju, mereka perlu nge-push. Tapi di sini yang masih nge-push, masih ngotot, masih bebel, Swaps. Last man standing. Itu ibarat kata orang udah di sakaratul maut ya. Itu merah semua helmnya, armornya, tapi darahnya juga low, dia masih bisa selamat. Masih memiliki satu elimination, bahkan tadi tidak hanya elimination, lootingan pun dihadirkan, didapatkan oleh Swaps. Last man standing yang dimiliki oleh Vampire. Inilah mengerikannya Vampire, walaupun tinggal satu orang, serasa masih satu tim, serasa masih bisa mendapatkan lagi, bahkan Mort kembali menjadi poin untuk seorang Swaps. 5 elimination didapatkan oleh tim Vampire. Apa ya itu? Sisa satu loh. Sisa satu masih gerak sana gerak sini, masih kayak belut, nggak bisa diam. Tapi tanpa disadari Persija EVOS juga ternyata hanya menyisakan last man standing Zuxi seorang diri saja. PJFV 1, RRQ 1. Harapan besar ada di Alter Ego dan Boom yang masih menyisakan 3 player saja. Bahkan dilakukan dan akhirnya Swaps pulang karena Rezi kembali yang saat ini menjadi momok berbahaya untuk berbagai tim. Menebar ancaman Rezi menuju rival-rivalnya. Yap, dan mereka perlu melakukan setup terlebih dahulu sebelum masuk menuju ke arah zona. Mereka perlu looting lagi, menambah ransum-ransum mereka juga. Dan RRQ, Hexas, sebagai last man standing berada di balik batu. Mengingatkan gue dengan momen PMPL Fall season lalu, ketika Daibot berada di belakang batu. Betul, itu adalah satu momen yang begitu mendebarkan dan pastinya ada di pikiran, ada di otak semua pecinta PUBG Mobile di Indonesia. Karena cukup legend momen tersebut. Megamind saat ini mulai membangun sebuah rotasi masuk ke arah bagian dalam. Dia tahu dia perlu mendapatkan satu terlebih dahulu menuju ke arah The Xavier, tapi ternyata yang mendapatkan The Xavier adalah Raimon dari bagian kejauhan dan di steal atau tidak oleh RZ karena through the smoke-nya RZ menumbangkan satu persatu player-player dari The Xavier. What is this RZ? Dia masih ngotot, dia masih mau mencari, berusaha untuk mendapatkan at least 1 poin menuju ke arah Sersia. Wah, percobaan sporadis ditunjukkan oleh RZ sedari tadi karena memang pelurunya banyak sehingga dia bisa untuk melakukan berbagai upaya. Chopper pun sebagai pemain yang saat ini masuk ke top performers, dia terus menebar ancaman. Xavier sudah ketahuan di mana posisinya. Dia hanya bisa bertahan dengan bermodalkan sebuah smoke, tapi kita tahu smoke sifatnya hanyalah sementara karena smoke akan hilang saat waktu tertentu. Sehingga harus segera diberikan smoke lanjutan. Ada smoke tambahan lagi untuk menutup vision dari berbagai sudut. Megamind melakukan tembakan kembali tadi. Ada satu hit menuju ke arah lawannya. Tapi saat ini yang sedang diincar adalah Hexas, anggota dari trio endut yang dimiliki oleh RRQ. Kelihatan ya tadi posisi dari Hexas karena tadi ada yang bolong dari fortingan dibangun oleh Hexas. Dan gue nggak tahu apakah Hexas bakal ditabrak atau enggak karena sedari tadi sudah di lockdown saja oleh lawan-lawannya. Boom. Berhasil menguasai area jam 11 dari bagian circle-nya. Ponbit melakukan setup, Alpha 7 melintas Chua. Dan kali ini ada gerakan begitu barbar. Pelan-pelan Pak Supir dan Alter Ego lah yang berhasil untuk menguasai posisi dari The Xavier. Dan lihat siapa yang menjadi supir di dalam bagi tersebut. Fnatic, pemain yang tidak mendapatkan kesempatan di minggu yang pertama. Dia sudah bertapa seminggu lebih sehingga dia siap untuk memberikan permainan terbaiknya. Tapi RNG harus ditumbangkan oleh Flux dengan sebuah AUG yang begitu tajam datang dari Yudu Alliance. Yudu Alliance kembali. Sudah ada 3 elimination yang mereka kumpulkan. Utility demi utility dilakukan kembali, digunakan kembali oleh tim yang satu ini. Dan kali ini juga The Yudu Alliance perlu melakukan revive terhadap Repo Boy terlebih dahulu. Beberapa setup sudah mulai dimunculkan oleh Flex yang sudah tidak ada tulisan OP-nya lagi di belakang. Tapi nampaknya dari Flex punya tugas lain. Dia tidak hanya setup smoke saja, dia perlu mengganggu pergerakan dari Sersia. RZ terjepit, tersandwich kiri dan kanan. Dia perlu menjaga badan, tapi dia bingung harus ke arah bagian mana. Dan dia commit menuju ke arah Ponbit. Ada satu lagi, diganti senjatanya, down. Di trading dengan sangat baik. Yami berhasil untuk membayarkan knockdown lawannya, temannya. Dan juga langsung setup kali ini menuju ke arah bagian open field. Cepat apa yang ditunjukkan oleh Yami. Lemparan, smoke menuju ke sisi yang memang harus ditutup karena ada Raimon di sisi tersebut.
Raymond tidak hanya fokus menuju ke arah Boom, pertahanan yang dibangun oleh Boom cukup baik. Bahkan sejauh ini upaya revive sedang dilakukan. Alter Ego memiliki sebuah peluang untuk mereka mendapatkan back-to-back winner-winner chicken dinner. Karena back-to-back WWCD baru dihadirkan oleh satu tim saja selama PMSL dimainkan. Ya, itu yang perlu dicari, tapi setidaknya mereka survive sampai ke late game. Masih punya harapan besar, asa di depan mata, tapi bukan asa RRQ karena asa RRQ lagi istirahat dan juga Playbook Esports pelan-pelan, diam-diam bermodalkan telur bebek karena dia tidak dapat elimination sama sekali sedari tadi. Apa yang dia lakukan hanya rotasi, setup rotasi, dan mereka survive sampai ke top 5. Mereka tinggal menguasai area utaranya saja. Tapi saat ini juga di area bagian jam 9. Boom Esports sudah mulai berada di bagian yang cukup nyaman. Mereka sudah mulai mencari informasi, zona sudah mulai mengecil kembali Alter Ego. Ada seorang Fnatic yang terus mencari informasi dan memberikan tembakan Razy Connect menuju ke arah Repo Boy. Masih ada satu upaya lanjutan yang dilakukan oleh Razy menuju ke angle yang sama. Buah kolong mobil yang terus diupayakan oleh Razy agar bisa mendapatkan knockdown kembali. Ada yang datang. Yudo Lions tidak diberikan sebuah celah, tidak ada kesempatan untuk Yudo Lion kabur dari tempatnya. Tapi Razy juga tidak boleh terlalu terbuka karena ada tembakan yang dilakukan oleh Alter Ego yang berbahaya dari tim PB adalah senjatanya. Karena salah satu pemain PB tadi saya melihat menggunakan sebuah Groza langsung tersorot tadi. Ya, dapetin Groza fresh from the airbox. Benar-benar fresh karena dari tadi mereka nggak ada fight. Mungkin dari armor dan helmnya juga masih dibilang cukup utuh ya. Lain hal mungkin dengan Flex. Yang dimana kita lihat sebagai last man standing, armornya sudah pecah, ditabrak, ditembakin, udah kayak mobil tanker. Boom Esports mendapatkan kembali kepercayaan dirinya, confidence tingkat tinggi. Kali ini mereka dapatkan Yami sebagai entry frag, maju ke arah bagian depan, memasak terus-menerus granat. Itu kelihatan di depan sana, tapi ada hujan peluru yang dilontarkan, tidak kena sama sekali. Dan Potato dipulangkan, Alter Ego dipulangkan oleh Boom Esports. Lihat bagaimana cara Yami terus bergeser kanan kiri seperti Blood. Itu adalah cara untuk dia bisa mendistract pemain yang sedang melakukan tembakan ke arah dirinya sembari dia sedang bersiap untuk mengambil sebuah senjata karena tadi dia baru saja melemparkan utility. Benar, jadi ada kalkulasi mekanik gitu yang dilakukan. Tapi sementara waktu ini kalau kita pantau juga dari Razy perlu diselamatkan, tidak selamat. 2 melawan 4. Mampukah Boom memberantas pemain-pemain dari Filipina yang dari tadi tidak ngapa-ngapain, hanya dengan 1 elimination saja. Yami 7 eliminations, gue mulai mencium hawa-hawa Yami sudah dapat kepercayaan dirinya kembali. Ada sebuah clutch yang bisa dilakukan oleh pemain-pemain Boom. Yami berani dia untuk mengambil sebuah resiko menggunakan Kup RB, pastinya terdengar dan juga ketahuan di mana areanya. Minimal areanya udah ketahuan terlebih dahulu ada di sebelah kanan. Tapi perlu dia melakukan gerakan tersebut. Kalau pakai kaki kayaknya nggak cukup waktunya. Jadi mau tidak mau itu adalah high risk, high return yang dilakukan oleh Yami. Di follow up juga dengan Ponbit dari arah bagian kiri. Kita lihat bagaimana dari Ponbit sudah mendapatkan beberapa informasi letak-letak lokasi-lokasi titik penjemputan. Tapi oh my god, range needs-nya connect menuju ke arah seorang Yami. Ponbit terdeteksi juga dan sepertinya ini Playbooks yang dapetin winner-winner chicken dinner. Playbooks akan segera mencuri WWCD yang sudah didekorasi begitu matang oleh Boom. Tapi apa daya, keunggulan jumlah player dimiliki oleh Playbook dan Playbook mendapatkan winner-winner chicken dinner. Hanya menunggu, hanya menonton, di akhir mereka mengambil sebuah momentum dan momentum tersebut yang berakhirkan sebuah winner-winner chicken dinner.